Oke, selamat pagi buat anak kami semua kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Pasti sehat dong, ya kan? Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang komputer. Jadi Bapak harap meskipun kita masih belajar di rumah, kita tetap semangat belajarnya ya. Oke, bisa? Bisa dong pastinya. Nah, hari ini kita topiknya masih tentang select tool. Nah, kalau minggu lalu pas cuma jelasin materi, hari ini kita akan tugas praktek. Jadi kalian perhatikan baik-baik penjelasan dari Bapak, perhatikan bagaimana cara mengerjakan tugas prakteknya agar tidak salah mengerjakan. Oke, bisa? Dan kalau misalnya ada kendala atau kesulitan dalam mengerjakan tugas prakteknya, jangan segan-segan ya tanya sama gurunya, tanya sama Pak Samuel atau Miss Kristanti. Oke, bisa? Nah, sekarang silakan anak kami semuanya, kalian perhatikan penjelasan tugas praktek kali ini. Oke, bisa? Bisa dong. Di praktek komputer kita kali ini, kita akan menggunakan satu tools yang sudah Pak jelasin minggu lalu. Tools apa itu? Ada yang masih ingat? Ya, namanya adalah select tool. Nah, sekarang jangan lupa ikonnya ya, gambar ikonnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lupa, kita tidak bisa menggunakan select tool. Nah, ini dia, bentuknya kotak dengan garis putus-putus di pinggirnya, oke? Nah, di manakah select toolnya? Select toolnya ada di sini, ini ikonnya, oke? Nah, kalau kalian bingung, cari aja tulisan select. Nah, itu adalah icon select tool. Oke? Nah, pada Microsoft Paint juga ada satu tools yang sering sekali digunakan dalam menggambar. Tools apa itu namanya? Toolsnya adalah zoom in dan zoom out. Nah, yang mana itu toolsnya? Kalau kita lihat di bagian bawah Microsoft Paint kita, itu ada tanda tambah. Di sini lihat panahnya ya. Tambah. Kemudian ada juga kurang. Nah, ini dia, lihat tanda panahnya ya. Itu ada tanda tambah dan tanda kurang. Oke, nah gunanya itu apa? Kalau dia tambah, ini tambah, itu gunanya untuk memperbesar gambar. Jadi tambah artinya tambah besar gambarnya. Kalau kurang, itu untuk memperkecil gambar. Artinya gambarnya dikurangi ukurannya. Itu dia, oke? Apa sih kegunaan select tool? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu Bapak sudah jelasin beberapa fungsi select tool. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah kita bisa menggeser gambar, kita bisa memotong gambar, kita bisa menggabungkan gambar, kita bisa memperbanyak gambar yang minggu lalu Bapak sudah kasih tahu. Contohnya, dari satu gambar kita bisa buat dia jadi 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menempel gambar. Nah, kalau minggu lalu Bapak cuma jelasin ini saja gunanya, tapi ternyata select tool itu punya guna yang lain, fungsi yang lain. Apa itu? Oke, kita bisa menghapus gambar dengan menggunakan select tool. Lebih cepat daripada kita menggunakan eraser. Nah, kita juga bisa memperbesar gambar dari kecil menjadi besar. Kemudian kita bisa memutar gambar. Dan terakhir kita bisa memiringkan gambar. Jadi banyak sekali guna select tool kan? Nah, select tool ini adalah salah satu tools yang paling sering digunakan dalam menggambar. Di praktek kita kali ini, kita akan coba menggeser gambar, kemudian kita coba menggabungkan gambar, kita coba memperbanyak gambar, menempel gambar, menghapus gambar. Oke? Nah, hari ini kita akan praktek bagaimana cara menggambar ikan pada Microsoft Paint. Nah, ini hampir setiap langkah-langkahnya itu menggunakan select tool dalam pengerjaannya. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita langsung saja praktek membuatnya ya. Oke, sekarang kita akan buka program Microsoft Paint kita. Nah, untuk membuka Microsoft Paint, kita klik dari Start, kemudian kita pilih All Programs, kemudian kita buka folder Accessories. Setelah itu kita klik Program Paint. Nah, dia Paint-nya. Nah, di bagian bawah Paint ini itu ada tools yang bernama Zoom In dan Zoom Out. Nah, gunanya apa? Oke, kita coba dulu ya. Ini Bapak gambar satu gambar seperti ini. Kita kasih warna merah. Nah, kalau kita klik tanda tambah seperti ini tambah, zoom in namanya. Oke. Dan kurang itu adalah zoom out. Nah, kalau kita klik tambah, apa yang terjadi? Kita akan semakin dekat dengan gambarnya atau gambarnya akan terlihat lebih besar sekarang. Kita klik lagi tambah. Mana gambarnya? Oh, ternyata gambarnya bergeser ke bawah. Ini dia. Oke. Nah, zoom in itu gunanya untuk memperbesar gambar seperti ini. Kita klik zoom tanda tambah, gambarnya akan semakin besar. Kalau kita lihat di sini,
ada angka 500. 500 gunanya untuk apa? Artinya apa? 500 itu adalah ukuran gambar yang sekarang. 500 artinya 5 kali lebih besar. Oke? Nah, itu dia. Nah, kalau kita klik kurang, angka 500-nya akan gimana? Akan berkurang menjadi 400. Kita klik tanda kurang lagi, 300, 200, dan kembali ke 100. Jadi normalnya adalah 100. Kalau kita klik lagi kurang, gambarnya akan mengecil seperti ini. Nah, ukuran normalnya adalah 100. Jadi kembalikan ke bentuk semula, ukuran semula. Oke. Nah, kalau misalnya kita tekan tanda tambah, terus gambarnya bergeser ke sana, ke bawah. Bagaimana cara menggesernya supaya kembali ke tengah? Kita klik scroll bar di sebelah kanan, itu untuk menggeser atas bawah. Nih, menggeser gambarnya. Kita klik ini ya. Klik. Kemudian untuk menggeser kiri dan kanan, kita klik scroll bar yang di bawah sini. Jadi kalau misalnya setelah kita klik tanda plus, terus gambarnya hilang, itu sebenarnya gambar tidak hilang, tapi bergeser. Ini dia contoh ya. Kita klik tanda tambah, gambarnya hilang. Ternyata bukan hilang, tapi bergeser, ya, bergeser ke bawah. Terus bagaimana cara mendapatkan gambarnya? Kita geser pakai scroll bar vertikal dulu ke bawah sedikit, kemudian geser ke kanan, cari gambarnya. Oke. Nah, gambar sudah ketemu. Kita klik tambah lagi, makin besar. Nah, untuk mengembalikannya jangan lupa klik kurang. Oke. Itu ya. Nah, oke, kita mulai saja. Bagaimana cara membuat gambar ikannya? Oke. Nah, pertama kita klik oval, gambar lingkaran. Ini kita ubah menjadi warna hitam lagi. Nah, kemudian kita buat 2 buah lingkaran. Nih. Oke, lebih tepat dia bentuk elips seperti ini. Agak elips dia. Nah, kemudian gambar ini kita gabungkan dengan cara menggunakan select tool. Kita klik select tool. Kemudian kita kotakin gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kita geser. Cara menggesernya setelah kita kotakin, kita geser gambarnya. Nah, tapi gambarnya bisa bergabung nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada background putih di samping gambar ini. Caranya bagaimana menghilangkannya? Kita pilih transparent selection. Nah, caranya adalah bagaimana cara mendapatkan transparent selection? Kita klik tanda panah di bawah select. Dah, kita pilih transparent selection, ini dia. Oke, kita pilih. Jadi pastikan transparent selection-nya sudah dipilih. Nah, bedanya gimana? Kalau sudah terpilih transparannya, itu ada tanda centang di transparent selection-nya. Artinya kita sudah mengaktifkan transparannya. Nah, kalau kita klik transparent, klik lagi, transparannya hilang. Nah, kita coba ya. Kalau kita klik transparent, ada tanda centang gini, gambarnya bisa bergabung. Tapi kalau kita klik lagi, transparannya hilang. Jadi gambar tidak bisa bergabung lagi, ya kan? Nah, jadi cukup sekali saja mengklik transparent. Setelah itu tidak usah diklik lagi. Cukup sekali saja transparannya ya. Nah, gambarnya sudah bisa tergabung. Sekarang kita geser. Dah, agak mendekat seperti ini. Setelah itu kita hapus bagian yang mana? Kita hapus bagian luarnya. Oke. Nah, karena ini gambarnya agak terlalu kecil, kita bisa menggunakan tanda zoom in, tanda tambah. Ini dia. Ini kita geser ke bawah scroll barnya, kemudian kita geser ke samping. Nah, kita hapus. Yang bagaimana kita hapus? Ini dia, kita hapus. Sampai nanti sisanya adalah gambar seperti ini, bentuk seperti ini ya, seperti bulan sabit ya. Setelah itu kita kembalikan ke ukuran semula dengan cara menekan tanda kurang atau zoom out. Ini dia. Nah, setelah itu kita geser gambarnya, klik select, kita kotakin dia, kita geser ke sini, kita kasih warna sembarang saja dulu ya. Nanti kita bisa ganti kok. Misalnya warna merah. Setelah itu sekarang kita akan memperbanyak gambarnya. Kita buat gambar ini menjadi 2 buah. Caranya bagaimana? Kita select gambarnya, kita kotakin gambarnya. Setelah itu kita tekan tombol CTRL C,
untuk copy dan tekan tombol Ctrl+C. Setelah itu untuk paste. Nah, masih ingat kan minggu lalu kita kalau untuk memperbanyak gambar kita gunakan copy paste. Pertama kita copy dulu, setelah itu kita paste. Caranya dengan cara menekan tombol Ctrl dan V. Nah, ini dia muncul gambarnya kan. Nah, atau cara kedua, kita bisa select gambarnya, kemudian klik kanan di tengah-tengah gambarnya. Nah, setelah itu kita klik icon copy. Ini dia, copy. Nah, setelah copy, klik kanan di luar gambar sini, di area kosong, kertas yang kosong, klik kanan, kita pilih apa? Paste atau paste namanya. Ini dia, jadi copy dulu baru paste. Kita klik. Nah, muncul satu gambar kan seperti ini. Kita geser bentuk ini, bulan sabitnya kita geser ke pinggir seperti ini ya. Jangan nempel, nanti susah kita untuk mengambilnya. Nanti kita akan gunakan satu persatu. Jangan terlalu dekat menggesernya, menempel, nanti mereka menempel susah diambil nanti. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi garisnya menjadi warna hitam, color 1 jadi warna hitam agar garisnya berwarna hitam. Kita buat badannya seperti ini. Kita kasih warna ikannya, terserah warna apa, nanti bisa kita ganti warnanya. Nah, setelah itu kita tempel ke ekornya. Nah, kita caranya select tool, kita geser, tempel ke ekornya nih. Ini ekornya. Nah, ini dia. Nah, setelah itu, setelah kita tempel, kita geser lagi ikannya ke tengah. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita langsung geser gini, belum nempel ekornya. Nah, setelah kita tempel begini, kita kotakin lagi dia. Kotakin lagi, kita select lagi sampai ke ekornya. Nah, baru kita geser dia. Nah, ini dia. Nah, kemudian ini untuk apa? Yang ini bentuk yang satu lagi itu gunanya untuk sirip bawahnya. Nah, jadi kita geser sedikit ke sini. Setelah itu kita tempel ke badannya. Jangan salah ya, jangan begini nempelnya. Nanti kelihatan kayak begini. Jangan kebalik. Badannya digeser ya, bukan siripnya digeser. Tempel. Nah, sekarang kita akan buat sirip atasnya. Sirip atasnya kita akan buat dua lingkaran lagi sama seperti step langkah yang awal, tapi kita ganti dulu color satunya. Color satu ini kan warna biru. Kita ganti menjadi warna hitam dulu. Nah, kita buat lingkaran, klik lingkaran lagi. Jangan terlalu besar, cukup segini saja. Sesuaikan dengan ukuran badan ikannya ya. Nah, seperti ini. Jadi satu lonjong ke samping, satu lonjong ke atas. Dan dia tidak usah sampai ke tengah begini kayak tadi. Cukup di sini saja, dikit saja. Nah, setelah itu kita klik eraser. Ini dia, eraser. Jangan lupa kita tekan tanda tambah agar proses penghapusan kita lebih detail ya. Kita hapus bagian luarnya. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita kasih warna. Warna bebas, nanti kita bisa ganti kok warnanya. Nah, setelah itu kita geser agak ke sini, agak ke tengah. Nah, kita geser ikannya menuju siripnya. Ini dia. Nah, kira-kira saja seperti ini. Nah, ini dia. Jangan kebalik ya, jangan siripnya tempel ke sini. Kalau begini nggak jadi ikannya kita nanti, ya kan? Nah, ikannya digeser ya, ikannya digeser ke sini. Nah, sudah jadi ikannya, tinggal kita buat matanya sama mulutnya, ya. Nah, kita pakai brushes, kita kasih warna hitam lagi. Kita kasih brushes, kita kasih lingkaran seperti ini, setengah lingkaran. Kita buat mulutnya seperti ini. Nah, setelah itu kita gambar matanya. Untuk matanya, kalau kita gambar sini agak susah, nanti menggambar kecilnya susah.
kita gambar saja di luar ya matanya. Buat seperti ini. Buat lingkaran satu agak sedang, satu lagi kecil banget nih dia. Nah, setelah itu kita tinggal pindahkan, gabungkan matanya seperti ini. Kita masukin matanya seperti ini. Kita kasih warna, ini warna putih, satu lagi warna hitam. Oke. Nah, kita bisa buat macam-macam dekorasi kita. Misalnya kita mau gambar siripnya seperti ini. Nah, kita gambar siripnya, boleh juga. Oke, atau kita bisa bergambar sisik-sisiknya juga bisa. Ini kita gambar. Oke, nah sekarang kita tinggal dekorasikannya. Kita buat yuk ikannya seperti berada di akuarium misalnya. Nah, ini ikan kita geser dulu ke samping bawah ya. Oke, kita gambar akuariumnya. Nah, kita kasih warna hitam, kita gambar akuariumnya. Ini dia. Nah, ini kita hapus ya pakai eraser. Kita hapus garisnya. Yang atasnya saja kita hapus. Nah, oke, kita ambil garis, kita kasih dia warna biru. Oke, kita gambar case. Ada gambar akuariumnya nih. Nah, dia seolah-olah berada di akuarium. Kita ganti. Nah, ini dia. Oke, setelah itu kita pindahkan ikannya. Ini dia, kita pindahkan ikannya masuk dalam akuarium. Kalau mau diganti warnanya juga bisa. Misalnya di ikan mas koki, kita ganti warna kuning misalnya. Badannya warna orange. Nah, ini dia. Oke, ini jangan lupa kasih warna putih juga. Untuk gambar gelembungnya, pilih color satunya, pilih warna putih. Kita buat gelembungnya yuk. Ini kecil, kita buat gelembungnya. Makin besar, besar, besar. Nah, ini dia. Kita kasih warna. Oke, jadi deh ikan kita. Oke. Kalau sudah selesai, gambarnya jangan lupa di save. Kenapa? Nanti kalau kalian tidak save, gambar tidak akan tersimpan di komputer dan gambarnya akan hilang begitu kalian meng-close Microsoft Paint-nya. Nah, masih ingat bagaimana cara save gambar, cara menyimpan gambar? Klik menu bar file yang biru ini, yang warna biru ini. Setelah itu pilih apa? Save. Setelah itu klik untitled-nya, baru tekan, nanti ada warna biru seperti ini. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Nanti kalian tekan aja tombol backspace sampai untitled-nya habis. Oke, kalau sudah habis, baru kita ganti dengan nama file kita, ikan spasi nama kalian, Pak Samuel misalnya. Oke, setelah itu tekan tombol save. Udah. Nanti kalau sudah tekan tombol save, kita bisa klik X-nya untuk keluar dari programnya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah membuat gambar ikan dengan menggunakan select tool dan tools-tools yang lain kayak untuk zoom in dan zoom out, untuk memperbesar dan memperkecil. Ya kan, kalau zoom in untuk memperbesar gambar, zoom out untuk memperkecil gambar. Oke. Nah, kemudian kita sudah mewarnai gambar pakai fill with color buat lingkaran, dan kita sudah menggabungkan banyak-banyak gambar. Nah, jadi silakan dipraktekkan semuanya. Jangan lupa gambarnya dikirimkan ke guru komputer. Kalau sudah jadi gambarnya, nanti kirimkan ke guru komputer paling lambat hari Sabtu, karena akan dinilai sebagai nilai tugasnya ya. Nah, kalau misalnya kalian ada kendala dalam pengerjaan tugasnya, silakan hubungi guru komputernya agar dicarikan solusinya. Oke? Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya ya. Bye-bye.